Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel saya HDR Konsultasi dan Solusi. Ilmu yang bermanfaat 999. Bapak Ibu saudara-saudari dimanapun Anda berada. Di video sebelumnya sudah kita bahas yaitu penyakit asam urat. Di video ini kita membahas penyakit rematik. Sebelum kita membahas solusi obat, tentu kita dulu menjelaskan apa itu rematik. Penyakit autoimun atau inflamasi yang menyebabkan sistem kekebalan tubuh malah menyerang balik, khususnya di sendi dan struktur jaringan sekitarnya. Contoh yang diserang oleh rematik, tendon, otot, sendi-sendi, tulang, ligmen, dan sinovia. Dan ini Bapak Ibu, kalau tidak ditangani, semakin hari semakin parah dan semakin memburuk. Jadi Bapak Ibu, rematik ini penyakit yang sepele, tetapi pada dasarnya ini juga termasuk penyakit yang berbahaya. Ciri-ciri rematik, gejala awal biasanya gejala kecil. Contoh, keluhan di jari-jari tangan, jari-jari kaki, sendi kecil, di jari-jari tangan, jari-jari kaki. Dan seiring waktu menyebar dan menyerang sendi-sendi yang besar. Contohnya sendi kita, sendi bahu, siku kita, lutut, pinggul bengkak, itu gejala. Dan juga tidak ditangani segera atau tidak juga diobati, semakin hari akan menyebar dan menginfeksi ke yang lain. Seperti demam, lemah, pembengkakan di tubuh, dan bisa menyebar ke jantung dan otak kita. Dan ini juga Bapak Ibu bisa menyebabkan kematian. Jadi pada dasarnya Bapak Ibu saudara-saudari, penyakit rematik ini bisa dikatakan juga penyakit yang berbahaya. Bisa menyebabkan jantung, otak bermasalah. Jadi kalau ada ciri-ciri gejala yang mengarah ke rematik, harus segera ditangani. Penyebab rematik, sampai saat ini belum ada diketahui apa penyebab sebenarnya rematik. Dan tidak ada mengetahui dari mana penyebabnya. Tetapi secara umum disebut autoimun. Sistem kekebalan tubuh kita itu menyerang balik dan menyerang sendi-sendi dan struktur jaringan di persendian kita. Bukan karena mandi malam ya Bapak Ibu ya. Bukan karena mandi malam. Banyak kita juga orang awam mandi malam bisa menyebabkan rematik. Bukan itu Bapak Ibu. Itu hanya mitos. Bahkan ada juga studi mengatakan mandi malam itu justru malah baik untuk kesehatan. Tapi ada jam-jamnya. Bukan sembarang jam yang bagus untuk kesehatan mandi malam. Cara kita mengetahui bahwa kita sudah terkena penyakit rematik. Jadi kalau ada gejala seperti yang saya katakan tadi, diperiksakan segera. Caranya yang pertama, periksa darah lengkap. Periksa darah lengkap ini bisa Bapak Ibu lakukan di puskesmas atau di rumah sakit. Kalau di klinik-klinik, biasanya klinik-klinik yang besar ada, tapi tidak semua klinik yang ada. Tapi kalau di puskesmas, pasti ada. Apalagi rumah sakit, tentu lebih lengkap. Yang kedua caranya,
CT scan, MRI, terus tes urin. Selanjutnya mengambil sampel cairan sendi. Ini dilakukan oleh dokter spesialis biasanya, agar diketahui separah apa rematik yang kita alami. Apa pantangan rematik? Kalau kita sudah terkena penyakit rematik itu ada pantangannya. Jangan terlalu banyak makan atau minum minuman yang manis-manis. Di sini kayak saya katakan Bapak Ibu, bukan makanan yang mengandung gula, tetapi makanan atau minuman manis-manis. Contohnya teh manis, kopi manis, gula manis, terlalu manis pada intinya. Kalau hanya sekedar saja, mudah-mudahan tidak apa-apa. Tapi kalau berlebihan juga tidak baik. Yang kedua, makanan yang tinggi purin. Yang ketiga, makanan yang terlalu asin-asin. Yang keempat, makan daging-daging apa saja. Baik daging sapi, daging babi, daging apa saja. Itu kalau bisa dihindari atau dikurangi porsinya. Jangan terlalu berlebih, hanya sekedar untuk menyicipi saja atau merasakan saja, mungkin tidak masalah, tetapi jangan terlalu banyak. Yang kelima, alkohol. Untuk Bapak Ibu yang suka minum-minum atau yang suka mabuk-mabukan, ini dihindari kalau sudah terkena rematik. Jadi intinya jangan dianggap remeh rematik itu Bapak Ibu. Itu bisa menyebabkan kematian apabila sudah menyerang jantung maupun otak kita dan lain-lain. Sekarang kita menuju ke dampak. Apa dampak rematik untuk tubuh kita? Dampak rematik tulang belakang kita. Biasanya tulang belakang kita ini kaku sehingga sulit untuk digerakkan. Gangguan pada tendon itu Bapak Ibu ya, kalau di tangan mungkin ini seperti otot, kalau di kaki itu biasanya kalau di kaki di belakang kaki kita. Tendon, intinya fungsi tendon ini membantu pergerakan tangan dan kaki sehingga sulit dan sakit digerakkan, dan banyak lagi dampaknya yang tidak kita sadari. Sekarang kita menuju kepada obat. Apa sih obatnya? Sistem pengobatan ini ada dua yang saya juga anjurkan. Nanti saya jelaskan yang mana yang baik. Yang pertama sistem pengobatan medis, yang kedua sistem pengobatan herbal atau alami. Secara umumnya dulu saya katakan sistem pengobatannya yang pertama latihan fisik. Latihan khusus ini untuk agak parah terkena penyakitnya. Kedua terapi fisik, misalnya yang tadinya sulit digerakkan, sendi-sendi sulit digerakkan, tulang punggung sulit digerakkan, nanti ada terapi khususnya ini dilakukan oleh ahli fisioterapi, tapi bisa juga kita melakukan sendiri. Fisioterapi di rumah sakit. Yang ketiga, terapi panas dingin. Panas dingin ini mungkin air. Panas dingin ini dengan air ya Bapak Ibu ya, air hangat, air dingin. Nanti seperti dikompres atau rendam, seperti itu Bapak Ibu. Yang keempat dengan alat bantu. Mungkin ada alat bantu seperti beban ringan atau seperti alat yang bisa melurus membengkokkan, seperti itu Bapak Ibu. 5. Istirahat relaksasi. Istirahat relaksasi ini tidur atau berbaring dengan mungkin suasana ruangan yang ada membuat kita nyaman, seperti musik-musik atau lainnya. Yang keenam, operasi. Sistem yang saya jelaskan terapi luar selain konsumsi obat. Pun nanti Bapak Ibu mengkonsumsi obat rumah sakit,
maupun obat herbal. Nanti juga terapi-terapi ini juga dianjurkan. Bagaimana caranya? Nanti saya jelaskan atau bisa komen atau hubungi saya melalui nomor yang saya sertakan di deskripsi. Lanjut kepada obat-obatnya. Obat-obatnya yang pertama, apa obat dokter? Obat antiinflamasi. Non-steroid atau NSAID ini termasuk obat yang mengurangi peradangan dan nyeri. Obat ini bisa dibeli umum di apotik-apotik, bisa juga tanpa resep dokter, tapi ada baiknya juga melalui resep dokter. Tapi pada dasarnya obat ini obat bebas, bisa dibeli tanpa resep dokter. Apa itu contohnya? Ibuprofen dan naproxen. Contohnya kalau obat yang lebih kuat lagi harus dengan resep dokter. Selanjutnya kolekosid atau etrokosid. Untuk obat ini saya anjurkan harus dengan resep dokter karena obat ini juga punya risiko efek samping. Contohnya iritasi perut, masalah jantung, dan kerusakan hati. Jadi untuk mengkonsumsi obat ini harus dengan resep dokter karena termasuk obat keras. Yang ketiga, obat kortikosteroid. Contohnya prednisone, obat mengurangi peradangan, meredakan nyeri dan kekakuan, serta memperlambat kerusakan sendi. Obat ini obat jangka pendek. Kenapa saya katakan obat ini obat jangka pendek? Karena obat ini efek sampingnya sangat serius. Dokter meresepkan obat ini sifatnya hanya sementara. Bisa menipiskan tulang kita atau menambah berat badan. Overweight. Gemuk di sini ya Bapak Ibu ya, bukan gemuk yang sehat. Anda bayangkan ketika Anda terkena rematik, tulang Anda keropos, tulang Anda rapuh, sementara berat badan Anda meningkat terus. Tentu ini akan berdampak lebih berbahaya untuk sendi-sendi Anda atau tulang-tulang Anda yang terkena rematiknya. Dan banyak lagi yang lain-lain Bapak Ibu. Yang ketiga, terapi. Terapi di sini untuk Bapak Ibu yang sudah komplikasinya agak parah, misalnya terjadi kekakuan di tulang punggung yang susah digerakkan, di lutut yang agak susah digerakkan, maka di sini diusahakan diterapi. Diterapi kalau di rumah sakit itu ada namanya fisioterapi. Alat-alatnya lengkap di situ Bapak Ibu. Tapi contohnya yang tadinya susah digerakkan pelan-pelan, kalau memang dibutuhkan ditambah alat bantu. Yang ketiga, melalui operasi. Operasi ini alternatif terakhir. Apabila melalui obat tidak ada perubahan, melalui terapi juga tidak ada perubahan, maka dokter menganjurkan untuk operasi. Untuk mengurangi gejala dan memperbaiki sendi-sendi yang rusak. Tindakan pertama operasi, menghilangkan lapisan sendi-sendi yang meradang. Mungkin di sendi-sendi kita sudah mulai meradang atau luka gitu ya Bapak Ibu ya. Luka atau memar akan dihilangkan dengan cara operasi, dikikis misalnya. Yang kedua, perbaikan tendon. Karenakan peradangan dan kerusakan sendi bisa jadi menyebabkan tendon di sekitar sendi putus ataupun rusak, maka ini diperbaiki. Tendon yang tadi kalau di tangan mungkin ini ya Bapak Ibu ya, yang ada ini seperti otot. Kalau di lutut itu ada di bawah lutut. Kalau di kaki ada di belakang kaki kita. Itu tendon. Tendon tadi berfungsi untuk membantu pergerakan sendi-sendi kita. Yang ketiga, penggantian sendi. Penggantian sendi ini Bapak Ibu, apabila sendi kita yang terkena rematik sudah rapuh,
dan tidak memungkinkan untuk diperbaiki, maka dokter menganjurkan untuk penggantian sendi. Sendi ini biasanya diganti dengan sejenis titanium. Jadi sendi kita tadi umpamanya di kaki, sendi lutut kita ini bermasalah, maka ini diganti dengan cara operasi. Apabila sudah tidak bisa diobati dengan cara yang tadi. Alternatif terakhir, penggantian sendi. Dan pergantian sendi ini Bapak Ibu biayanya luar biasa. Biayanya cukup mahal. Untuk itu diusahakan Bapak Ibu apabila sudah terkena rematik, jangan anggap remeh. Segeralah diobati atau dilakukan tindakan sebelum parah. Yang keempat atau yang terakhir, penggabungan sendi. Apabila segala tindakan yang di atas, baik melalui obat, melalui terapi, melalui operasi juga gagal, maka dilakukan penggabungan sendi agar mengurangi rasa sakit atau menstabilkan rasa sakit. Itu untuk tindakan medis atau dokter. Kita membahas tindakan atau obat alami atau herbal. Dari segi tumbuh-tumbuhan maupun tanaman-tanaman yang ada di sekitaran kita, yang pertama kunyit. Kunyit seperti saya katakan sebelum-sebelumnya, kunyit ini adalah inti dari segala obat. Baik untuk mengobati penyakit dalam apapun. Tapi bagaimana cara kita membuat dan dosis konsumsinya, itu yang perlu kita ketahui. Karena kunyit ini kelebihan konsumsi juga tidak baik. Yang kedua, jahe. Yang ketiga, konsumsi bawang putih. Yang keempat, teh hijau. Kelima, kayu manis. Keenam, daun sirsa. Ketujuh, daun kelor. Kedelapan, madu, jahe, serai. Kesembilan, lada hitam, dan lain-lain. Banyak juga yang lain Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu inginkan obatnya, silakan hubungi saya ataupun komen di channel ini. Selanjutnya yang terbaik. Apa sih pencegahan ataupun obat terbaik untuk rematik? Di antara obat medis maupun alami. Di sini saya jelaskan berdasarkan studi, penyakit rematik itu sampai saat ini belum ada obatnya atau belum ditemukan obatnya berdasarkan studi. Tetapi sistem pengobatan yang saya jelaskan tadi itu hanya untuk pencegahan penyebaran dan dampak dari rematik agar tidak menyebar ke organ-organ vital, contoh jantung maupun ke otak, dan mengurangi rasa sakit dan nyeri yang ditimbulkan. Tetapi Bapak Ibu yakinlah, tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Pasti Tuhan memberikan kita penyakit, pasti ada obatnya kecuali mati. Kalau kita mati, itulah baru tidak ada obat. Tapi kalau penyakit pasti ada obatnya. Bagaimana dan di mana? Nah, disitulah kita harus berusaha. Kadang kita sudah berobat ke rumah sakit, sampai ke luar negeri berobat, kemana-mana berobat, tidak sembuh. Tahu-tahu tetangga kita hanya memberi ramuan-ramuan bisa sembuh. Kalau segi obat medis, jelas Bapak Ibu, di samping harganya ada yang murah, ada juga yang mahal, ada yang terjangkau, ada juga yang sulit terjangkau. Ada harga, tentu ada kualitas. Semakin mahal obat, tentu semakin bagus kualitasnya. Di sini juga menyulitkan bagi kita-kita yang perekonomiannya kurang. Di samping itu juga kalau melalui operasi tentu ada dampaknya. Meskipun mengurangi mungkin dari segi rematiknya atau dari segi penyakit rematiknya berkurang, tetapi akibat dari pembedahan pasti ada juga komplikasi yang lain. Di samping itu juga kita harus
rutin mengkonsumsi obat. Bisa dikatakan sampai seumur hidup kita. Di obat medis untuk menghilangkan nyeri mungkin bisa cepat atau instan dalam hitungan menit. Tapi dampak dari obat nyeri tadi bisa juga berbahaya bagi ginjal dan hati kita. Obat herbal sifatnya pelan tetapi pasti. Di samping itu biayanya murah, bahkan ada juga yang tidak perlu kita beli karena ada tumbuh di sekitaran-sekitaran kita. Tergantung bagaimana kita membuatnya. Saya rasa itulah yang bisa sedikit saya jelaskan tentang penyakit rematik. Lebih dan kurang saya mohon maaf, silahkan nanti Anda komen. Mudah-mudahan saya balas dan saya carikan solusi yang terbaik untuk Anda. Untuk itu jangan lupa dukung channel saya dengan cara subscribe, like, comment, and share. Bagikan kepada teman-teman saudara maupun tetangga Anda, karena sedikit kebaikan yang Anda berikan akan menjadikan amal bagi Anda. Dan untuk konsultasi saya semuanya gratis. Silahkan ikuti video saya selanjutnya tentang penyakit batu empedu. Di sini topiknya menarik. Batu empedu, mengatasi batu empedu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua.